Di tempat rahasia markas Tiangong, semua orang kuat lamban dan tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, Tianzun pengrajin kuno dan orang kuat lainnya bagaimanapun juga adalah wakil ketua Aula, dan mereka masih setingkat Tianzun. Mereka merasakan kekuatan kendali mutlak, merampas kendali mereka atas formasi tempat rahasia markas besar Tiangong. Zuo Tong Tianzun dan mereka semua bersemangat. Mereka langsung melihat sosok hitam itu. Sosok hitam ini, seluruhnya tertutup baju besi, dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Itu adalah pria kuat berbaju zirah yang tinggal di istana dekat Qinchen. Tetapi pada saat ini, dia melayang di atas pulau pengrajin, memancarkan aura yang mengerikan, dan mengaktifkan kembali formasi pulau pengrajin, menahan serangan Sugu Zizun. Melihat sosok ini, mata Qinchen memadat, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Sugu Zizun, kamu sangat berani untuk masuk ke tempat rahasia markas Tiangong. Sosok ini mengeluarkan suara dingin, dan nafasnya benar-benar berhadapan dengan Sugu Zizun. Napas itu benar-benar mencekik Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya. Ini membuat semua orang sadar, ini adalah orang kuat teratas lainnya, dan setidaknya orang kuat tingkat atas yang dekat dengan Zizun. Hanya karakter ini yang dapat memiliki penindasan yang begitu kuat terhadap Tianzun. Namun, kapan akan ada orang sekuat itu di tempat rahasia markas besar Tiangong? Mungkinkah lelaki kuat Tiangong yang sedang tidur itu terbangun? Kamu, ucap Sugu Zizun matanya menatap ke bawah dengan serius. Hahaha, kamu bahkan tidak tahu kursi ini ketika kamu masuk ke tempat rahasia markas Tiangongku. Armor pada sosok hitam itu menghilang dalam sekejap, dan seorang pria kuat dengan cibiran di sudut mulutnya muncul. Melihat pria perkasa ini, semua orang kuat yang hadir di tempat kejadian terkejut. Tuan Shen Gong Tianzun, Tuan Aula, ucap semua orang kuat Tiangong terpana. Bukankah Tuan Shen Gong Tianzun tidak berada di Tiangong? Bagaimana bisa? Dia adalah Shen Gong Tianzun. Gumam Qinchen terdiam. Orang ini, yang tinggal di dekatnya sejak awal membangun istana, sebenarnya adalah Shen Gong Tianzun. Jika bukan karena mata ciptaan, saya khawatir saya tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Tidak heran ketika saya pertama kali melihat orang ini, saya merasakan kejutan yang kuat. Shen Gong Tianzun, apakah kamu di sana? Ucap Sugu Zizun ketakutan saat melihat Shen Gong Tianzun, dan hatinya langsung tenggelam. Sugu Zizun, karena kamu ada di sini, tetaplah di sini. Ucap Shen Gong Tianzun dengan dingin dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Api tak berujung mengalir tepat di bawah, bergegas ke sosok tinggi di bawah. Sosok yang menjulang tinggi itu tidak bergerak sama sekali, tetapi meraung, Shen Gong Tianzun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berani menghentikanku? Ucap Sugu Zizun meraung marah. Sugu Zizun, ini tempat markasku. Tunduklah pada Tiangongku, dan aku akan memberimu jalan keluar. Ucap Shen Gong Tianzun memandang ke arah langit, dan suaranya ditransmisikan ke ruang waktu Sugu Zizun melalui ruang waktu yang dikendalikan olehnya. Hahaha, bagus sekali. Itu nada yang besar, kamu hanya Tianzun kecil, berani bersikap sombong di depanku. Ya, beberapa orang lain takut denganmu, aku tidak pernah peduli itu, aku bisa pergi kemanapun aku mau, siapa yang bisa menghentikanku? Aku ingin membunuh Qinchen ini hari ini, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Diiringi deru sosok yang menjulang tinggi di langit, ruang yang dia kendalikan langsung ditekan ke bawah lagi. Meskipun Sugu Zizun terkejut bahwa Shen Gong Tianzun telah kembali, dia tetap melancarkan serangan. Selama dia membunuh Qinchen, misinya akan selesai. Dia tidak peduli dengan yang lain. Dalam waktu sesingkat itu, ras manusia kuat lainnya tidak bisa mengejar. Dia punya cukup waktu untuk melarikan diri. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai klan binatang purba luar angkasa. Ruang di bawah kendalinya berada di bawah tekanan, dan kekuatannya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Shen Gong Tianzun mendongak, dan kekuatan formasi yang dia kendalikan juga langsung menyerbu. Pada saat yang sama ketika kedua kekuatan bertabrakan, pilar api ekstrim tak berujung akhirnya berada di bawah tekanan sepenuhnya. Pada titik ini, ruang yang dikendalikan oleh Sugu Zizun sepertinya dirancang untuk mengungkap celah spasial. Sinar cahaya merah diam dan membombardir ke bawah. Kemanapun dia pergi,
jurang luar angkasa yang gelap terus meluas ke Sugu Zizun. Sugu Zizun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dipenuhi kabut hitam. Pilar api Tong Tianji ingin menyakitiku juga. Keluar dari sini, teriak Sugu Zizun meraung, dan dengan raungannya, armor yang menyebabkan getaran luar angkasa tiba-tiba muncul. Itu adalah armor misterius yang diwarnai dengan sedikit darah emas. Baju besi itu dipasang di setiap inci tubuh Sugu Zizun, dan segera setelah baju besi itu muncul, ada kehampaan gelap sekitar 10 meter di sekelilingnya. Sinar cahaya merah meledak. Armor berlumuran darah ini langsung melawan. Seolah-olah ruang itu meledak sedikit demi sedikit, seperti petasan yang tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya di bawah kendali Sugu Zizun benar-benar runtuh menjadi aliran partikel, tetapi bagian ruang yang dikendalikan oleh Sengong Tianzun sangat stabil dan tidak terganggu olehnya. Qin Chen melihat sosok mengerikan Sugu Zizun melalui aliran partikel, dan melihat bahwa di bawah benturan ini, Sugu Zizun jatuh sedikit, dan sinar cahaya merah langsung runtuh. Haha, armor luar angkasaku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Hahaha. Diiringi raungan arogan, keempat sisi ruang, semuanya hancurkan untukku. Sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba jatuh ke bawah, dan melihat kaki kanan yang samar-samar terbanting langsung ke bawah. Armor kuno dari cakar tertinggi imajiner ini muncul, yang jelas merupakan salah satu bagian dari armor dewa luar angkasa, dan hanya menginjak bagian bawah, ruang benar-benar terdistorsi dan langsung terfragmentasi. Ruang yang dikendalikan oleh Sengong Tianzun juga hancur setiap inci, dan tidak ada cara untuk menghentikan kaki ini. Sugu Zizun, kamu terlalu lancang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tempat rahasia markasku adalah tempat kamu menjadi liar? Teriak Sengong Tianzun meraung, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Hahaha, Sengong Tianzun, kamu adalah orang yang merajalela dan tidak terkendali. Sangat bagus. Karena kamu ada di sini, aku akan membunuhmu hari ini. Ucap Sugu Zizun bergemuruh dan meraung. Deretan besar pulau pengrajin yang dikonsolidasikan kembali, bergetar hebat dan membuat ledakan keras. Di bawah, pulau pengrajin meraung, dan banyak istana meledak langsung di bawah benturan. Banyak diaken yang hanya berada di ranah terhormat jatuh ke tanah, muntah darah, dan memandang ke langit dengan ngeri. Mengapa ada begitu banyak perbedaan di antara keduanya? Qin Chen cukup tenang. Ini seperti celah antara Fan Sheng dan Guru Suci, yang satu sekecil debu dan yang lainnya seluas lautan. Tuan Sengong Tianzun, Tuan Aola, di sekitar, Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya meraung dan buru-buru melangkah maju untuk membantu. Semua kembali, teriak Sengong Tianzun menjerit dan menggedor, dan kekuatan tak terlihat datang, dan Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya terguncang kembali. Sugu Zizun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Kemudian, Sengong Tianzun melihat ke atas dengan ekspresi garang di wajahnya, dan langsung bergegas dengan raungan. Sebanyak 6 lengan muncul di langit dan bumi, dan di setiap lengan, senjata ajaib muncul. Itu adalah pedang, tombak, tongkat dan pentungan. Keenam senjata ajaib, masing-masing, meledak dengan aura batas surga. Segera setelah mereka bersentuhan satu sama lain, Sugu Zizun memiliki baju besi ilahi ruang angkasa, basis kultivasi tertinggi, dan 6 senjata ilahi dari Sengong Tianzun juga merupakan harta Tianzun puncak, dan kekuatan dari 6 harta karun Tianzun puncak ditumpangkan. Seluruh pulau pengrajin bergetar hebat, tempat rahasia markas besar Tiangong bergetar hebat, istana yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan banyak orang mundur dengan gila-gilaan. Tapi itu diblokir. Sengong Tianzun menggunakan 6 harta puncak Tianzun, dikombinasikan dengan formasi besar kuno pulau pengrajin, untuk menahan serangan mengerikan dari Sugu Zizun. Sugu Zizun, keluar dari sini. Jika tidak, ras manusiaku tidak akan pernah membiarkanmu bertahan hidup, dan aku akan meratakan klan binatang purba ruang angkasamu. Ucap Sengong Tianzun dengan dingin, dan 6 lengan diayunkan satu demi satu, benar-benar membentuk diagram Yin Yang Tai Chi yang kompleks. Hahaha, ingin meratakan klan binatang purba ruang angkasaku. Itu sangat konyol, ucap Sugu Zizun tertawa. Memikirkan Sengong Tianzun sebagai pendiri Tiangong dan harta yang dimilikinya, hati Sugu Zizun tiba-tiba menjadi panas.
Membunuh Sengong Tianzun sendirian akan lebih bermanfaat daripada menghancurkan seluruh klan. Guntur menyerang untuk membunuh Sengong Tianzun dan Qin Chen. Untuk sesaat, itu hanya kilat dan batu api, tetapi pikiran Sugu Zizun berkelebat. Pada Sugu Zizun, aura ruang tak terbatas naik, dan pada armor ilahi ruang angkasa, kekuatan ruang diserap, dan langsung menyegel langit dan bumi. Tidak baik, gumam Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya melihat ini mereka berubah warna. Sugu Zizun langsung berubah menjadi raksasa gelap, dan sekali lagi menyerang Sengong Tianzun di bawah. Sugu Zizun, jika kamu masih tidak pergi, jangan salahkan aku. Ucap Sengong Tianzun ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru meraung. Pilar api Tong Tianji yang tadinya hanya bagian dari api warna-warni yang menyerang tiba-tiba mulai menyusut. Api berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menjadi seukuran butiran beras, dan kemudian dipadatkan menjadi tombak berwarna-warni. Aura dari tombak ilahi yang berwarna-warni ini jauh melampaui 6 harta Tianzun puncak, dan ada aura tertinggi yang samar-samar meresap. Itu bisa disebut harta tertinggi setengah langkah. Tombak ilahi yang berwarna-warni ditebas ke bawah, dan Sengong Tianzun sendiri juga memegang 6 harta Tianzun puncak untuk menyerang lagi. Pada saat yang sama, seluruh tempat rahasia, semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik, menutupi segalanya. Sengong Tianzun, kamu tidak bisa menghentikanku. Ucap Sugu Zizun meraung dengan dingin. Sambil melawan tombak ilahi berwarna-warni yang berubah menjadi pilar api Tong Tianji, dia juga melawan serangan 6 senjata Tianzun puncak. Tiba-tiba dia diserang beberapa kali berturut-turut, dan aura tertinggi telah sedikit terkuras. Namun, itu tidak berbahaya. Kamu memaksaku, kata Sugu Zizun mengangkat kepalanya dan meraung, dan ruang di sekitarnya langsung retak. Bahkan Sengong Tianzun secara langsung terpaksa mundur. Untuk sesaat, Sengong Tianzun dan tombak ilahi yang berwarna-warni tidak dapat mendekat, dan kekuatan mengerikan yang dihamburkan oleh Sugu Zizun begitu kuat, sehingga membuat Qin Chen yang melihat ke bawah tertegun. Sugu Zizun, ini adalah tempat rahasia markas Tiangongku, beraninya kamu membuat masalah. Kata Sengong Tianzun tiba-tiba marah. Pada saat ini, tiba-tiba rantai emas muncul di kehampaan, dan rantai emas yang muncul dari kehampaan langsung diikat ke lengan Sugu Zizun, membuat cakar Sugu Zizun tidak bisa jatuh. Sugu Zizun terkejut. Dia meledak dengan aura spasial yang menakutkan, mencoba melepaskan diri dari ikatan rantai emas ini, tetapi rantai itu mengeluarkan suara berderit, dan cahaya rune emas terus mekar, dan Sugu Zizun tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Mustahil. Harta karun macam apa ini? Mungkinkah harta karun tertinggi? Pada saat ini, Sugu Zizun sedang dalam keadaan panik. Dia dengan gila-gilaan menarikan cakarnya untuk menyingkirkan rantai emas, tetapi pada saat ini, rantai hijau lain terbentang dari kehampaan, langsung diikat ke lengan lain dari Sugu Zizun. Rantai biru air juga memanjang dari kehampaan, dan rantai merah juga terbentang dari kehampaan. Setiap rantai terikat secara diam-diam ke tubuh Sugu Zizun. Sugu Zizun meraung dengan marah, dia merasakan kekuatan di tubuhnya, di bawah belenggu rantai ini, sangat tertindas. Sugu Zizun menggeram, anggota tubuhnya dengan keras dan meledak, dan kehampaan di segala arah meledak secara langsung, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya berbenturan, dan dia ditarik keluar dari kehampaan yang tak berujung dalam sekejap. Semua orang melihat bahwa yang menghubungkan rantai itu adalah istana yang megah. Istana ini, tergantung di tempat rahasia markas besar Tiangong, menutupi langit dan matahari, dan itu sangat megah. Semua orang kuat di tempat rahasia markas besar Tiangong tercengang, mengenali asal-muasal istana yang megah ini. Qin Chen juga melebarkan matanya. Aula harta karun. Ledakan ini menembakkan rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang mengunci Sugu Zizun ternyata adalah aula harta karun tempat dia sebelumnya memasuki pemilihan harta karun. Dalam Tiangong, ada 3 harta karun terkenal. Yang pertama adalah pilar api, yang menjaga tempat rahasia markas. Kedua, pagoda Guyu, artefak khusus yang dibuat oleh pengrajin kuno, berada di luar kendali Sengong Tianzun dan Xiao Yao Zizun. Ketiga, aula harta karun, itu seharusnya berada di atas pilar api ekstrim dan di bawah pagoda Yu kuno.
Dikabarkan bahwa itu adalah harta karun teratas yang dibuat oleh pengrajin kuno. Yang pasti, objek ini adalah harta karun tertinggi, tetapi selama ratusan juta tahun, Sengong Tianzun tidak dapat memurnikannya karena basis kultivasinya, dan hanya dapat mengontrol fungsinya yang sangat halus, sehingga ditempatkan di markas besar Tiangong sebagai harta karun. Tapi sekarang, Sengong Tianzun benar-benar mendesak aula harta karun ini. Bagaimana itu mungkin? Benda ini adalah harta tertinggi. Kamu hanya Tianzun puncak. Bagaimana kamu bisa mengaktifkannya? Ucap Sugu Zizun meraung, dia terengah-engah, mencoba melepaskan diri dari kunci rantai ini. Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya juga tercengang. Kapan Master Sengong Tianzun sepenuhnya mengendalikan aula harta karun? Bahkan mereka tidak tahu rahasia ini. Tentu saja, hanya mata Qin Chen yang bersinar. Pada awalnya, dia merasa ada yang salah dengan aula harta karun ini, dan dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Hahaha, Sugu Zizun, siapa bilang kursi ini adalah Tianzun puncak? Rantai tak terbatas mengikat Sugu Zizun, Sengong Tianzun tertawa, dan pada saat yang sama, nafas tubuh Sengong Tianzun mulai meningkat secara gila-gilaan.